Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Klik Paham. Video kali ini kita akan belajar Microsoft Excel bagian 2. Fokus kepada 1. Mengaktifkan menu-menu pada Microsoft Excel 2019. 2. Bagaimana cara menyembunyikan dan menampilkan menu dan icon. Yang ketiga, mengatur tampilan jendela, workbook, dan worksheet Excel 2019. Yang pertama, bagaimana cara mengaktifkan menu-menu pada Microsoft Excel 2019 ini. Cara pertama, kita arahkan kursornya ke tab menu, kemudian pilih menu mana yang akan kita gunakan. Kita klik mouse-nya sebelah kiri 1 kali, maka menu tersebut akan terbuka. Di formulas misalnya ini akan terbuka. Yang kedua, kita bisa menggunakan roda yang terdapat pada mouse. Tinggal kita gerakkan ke atas dan ke bawah, maka menu akan terbuka. Yang ketiga, kita bisa menggunakan shortcut. Misalnya kalau kita mau ke menu File, kita tekan Alt dan F. Kemudian, kalau kita mau ke menu Home, Alt dan H. Dekat icon-icon yang ada di submenu itu ada huruf ataupun ada angka. Ini adalah untuk shortcutnya ya. Kalau misalnya kita tidak memakai mouse, setelah kita klik menu home tadi Alt H, kemudian kita mau misalnya mengatur font, kita langsung tekan FF, maka kita akan diarahkan langsung ke font. Tinggal kita gunakan arah panah ke bawah. Kemudian kita pilih kita mau pakai font yang mana dan enter. Kemudian kalau misalnya kita mau ke menu insert, pakai Alt dan N. Di sini misalnya mau membuka Smart Art, berarti kita langsung menekan M1. Ini kalau misalnya memang kita tidak menggunakan mouse ya. Berikutnya, mengaktifkan menu draw dengan menggunakan shortcut, tekan Alt J. Untuk page layout kita gunakan Alt P. Untuk mengaktifkan menu formula dengan shortcut kita menggunakan Alt M. Kemudian untuk data kita pakai Alt A. Untuk review pakai Alt R. Menu view kita pakai Alt W. Menu developer kita pakai Alt L. Untuk menu help kita pakai Alt Y. Di sini untuk help-nya Y1, untuk mikronya Y2. Untuk help-nya kita kemudian tekan Y1. Kemudian untuk ke nitro-nya kita tekan lagi tadi Alt Y, kemudian tekan Y2. Kemudian untuk kita buka menu Tell Me, kita pakai Alt Q. Seperti ini. Kalau misalnya kita ada mouse, tidak apa-apa, pakai mouse saja langsung diklik. Tapi kalau mau menggunakan itu juga tidak apa-apa, bebas saja, sesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua, bagaimana caranya untuk menampilkan atau menyembunyikan menu dan icon. Misalnya pada Quick Access Toolbar, ini kita bisa custom. Ini ada tanda panah ini ya, kita klik. Ini kita bisa menentukan mana menu-menu yang akan kita tampilkan di Quick Access Toolbar ini, atau mau kita sembunyikan. Misalnya kalau kita mau memunculkan New, kita klik New. Ini muncul menu-menu yang diwakili dengan icon-icon ini, bisa kita sembunyikan lagi dengan cara tadi kita klik yang panah ini, kemudian
kita lepas centrangnya. Ini kita lepas. Seperti itu. Kemudian yang ribbon juga bisa kita munculkan atau kita sembunyikan. Pada video sebelumnya kalau yang tentang ribbon ini sudah dicontohkan ya, yaitu dengan menggunakan icon ini ya, ribbon display option, kita klik. Kalau kita mau memunculkan tabs-nya saja, kita klik ini. Kalau kita mau menyembunyikan semua ribbon, kita berarti pilih yang ini. Kalau kita memunculkan lagi, kita klik lagi, kemudian show tabs and commands, diklik. Atau kalau misalnya mau memunculkan kembali, ini kita sembunyikan lagi ya, show tabs misalnya. Kita juga bisa memunculkan commands atau sub-sub menu yang tadi itu dengan cara mengklik salah satu menu ini, misalnya di formulas. Kita klik, dia akan muncul, kemudian ini yang ada obengnya ya, kita klik saja, dia akan seperti itu. Kemudian kita juga bisa memunculkan dan menyembunyikan yang ada di status bar. Ini dengan cara apa? Klik kanan, maka akan muncul jendela pop-up customize status bar ini. Misalnya cell mode, kita mau sembunyikan. Yang ini ya, yang ready ini. Kita mau sembunyikan. Ini akan sembunyi. Kemudian misalnya kalau kita mau memunculkan cell mode, kita centang aja. Kemudian kita mau menyembunyikan view shortcut ini, klik kanan, kemudian cari view shortcut, kita lepas centangnya, ini akan disembunyikan. Munculkan lagi, balik lagi. Yang tadi kita centang dan yang lainnya. Yang ketiga, bagaimana kita mengatur tampilan dari Windows ini dan juga tampilan workbook dan worksheet yang akan kita gunakan. Sebelumnya, apa sih perbedaan antara workbook dan worksheet? Kalau workbook ini file yang berisi satu atau lebih worksheet. Jadi ini ya, book 1 ini ya, ini merupakan workbook. Nah, di dalam workbook ini satu file Excel itu namanya workbook. Dia bisa terdiri dari sheet-nya satu atau beberapa sheet. Ini karena kita bisa tambahkan sheet-nya atau lembaran-lembarannya. Sedangkan kalau worksheet itu ini ya, berupa lembar kerja individual ini yang ada baris dan kolom. Jadi kita bisa ibaratkan workbook itu bukunya, worksheet-nya itu adalah halaman-halamannya. Sekarang kita atur tampilannya. Misalnya kita mau menyembunyikan formula bar ini. Pertama, kita bisa melalui menu view, kemudian di show ini formula barnya, centrangnya kita lepas. Maka formula bar itu akan disembunyikan. Atau dengan cara kita klik file, kemudian option, pilih advance, kemudian cari display. Nah, ini display, show formula bar. Karena kita sudah sembunyikan tadi, kita munculkan lagi ini, kemudian oke, kita akan munculkan. Jadi, kalau di sini juga bisa kita lepas lagi, kita sembunyikan lagi melalui menu ini. Ini karena sudah disembunyikan, kita munculkan lagi ya, kita klik oke. Seperti ini. Kemudian formula bar ini tingginya juga bisa kita tinggikan ya, diklik dengan panah kecil ini. Bisa lebih tinggi. Kita kecilkan lagi seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita mau menyembunyikan headings, baik berupa kolom headings atau row headings, ini kita mau sembunyikan. Gimana caranya? Di sini tadi view, headingsnya kita lepas. Seperti ini. Atau dengan tadi juga file, option, kemudian advance,
cari di display yang worksheet ya, display option for this worksheet. Di sini show row and column headers. Karena tadi kita sudah sembunyikan menggunakan menu view tadi, kita ini munculkan di sini display option for this worksheet. Jadi pilihan ini mempengaruhi worksheet kita. Ya, mau di worksheet 1 apa mau di worksheet 2 atau worksheet 3. Kalau misalnya kita di worksheet 1, show row and column headers. Ya. Ini tidak akan berpengaruh kepada sheet yang lain. Tetapi karena tadi juga menghilangkannya hanya di sheet 1, sheet 2 berarti masih ada. Oke, kita ke sheet 2, ini masih ada. Karena tadi kita hanya merubah di sheet 1 yang view, kemudian kita lepaskan headingsnya. Karena ini hanya mengatur tampilan worksheet 1. Kalau misalnya mau di sheet 2, berarti kita di sheet 2, di centrang ini kita lepas. Di 3 masih ada, ya, karena memang belum dilepas centrangnya. Karena sekali lagi, ini untuk settingan tampilan worksheet. Jadi dia hanya akan berpengaruh kepada masing-masing sheet saja. Kita misalnya mau munculkan lagi, berarti kita harus ke sheet tersebut, kita centrang lagi, kemudian sheet 1 kita centrang lagi. Kemudian berikutnya kalau misalnya kita mau menyembunyikan grid lines ini, kita lepas ini centrangnya di menu view, grid lines-nya kita lepas. Ini juga tidak berpengaruh kepada sheet 2, karena di sheet 2-nya belum dilepas centrangnya. Seperti itu, kita centrang lagi, ini kita centrang lagi. Kemudian misalnya kita mau menyembunyikan scroll bar ini, yang vertikal maupun yang horizontal. Caranya klik File, kemudian Option, Advance, kita cari yang pengaturan untuk display workbook. Ini display secara umum Excel-nya ya. Kemudian di sini display option for this workbook. Berarti kalau ini show horizontal scroll bar dan vertical scroll bar kita lepas, berarti itu akan menyembunyikan scroll bar ini yang ada di workbook. Karena ini pengaturan workbook, berarti akan berpengaruh kepada semua sheet yang ada di dalamnya. Kita okekan ya. Oke. Ini tersembunyi karena tadi itu scroll bar itu di settingan display workbook. Jadi di file ini itu terpengaruh. Ketika kita buka di sheet 2 juga tidak ada. Ya, ini sheet 3 juga tidak ada. Ya, tersembunyi. Kita kembalikan lagi. Berarti kita ke file, option, kemudian advance, kita cari tadi display option for this workbook. Kita centrang lagi, kita klik lagi, ya. Jadi ini kita bisa lihat di sini display. Ini maksudnya untuk men-setting display Excel kita secara umum. Jadi kalau kita membuka beberapa workbook di dalam Excel ini, maka akan terpengaruh juga. Sama halnya dengan di bawah ini display option for this workbook. Ini kan hanya satu file atau satu workbook ya yang kita buka ini, yang di dalamnya ada 3 sheet. Jadi kalau kita mengatur ini, memilih aturan ini, maka ini akan diterapkan kepada sheet-sheet yang ada di dalam workbook ini. Sedangkan kalau display option for this worksheet, di sini kalau di dalamnya ada lebih dari satu sheet, maka di sini pop-up menunya akan ada 3 sheet. Jadi kita mau pilih ini settingannya untuk sheet 1 apa sheet 2 atau sheet 3. Seperti itu. Untuk video bagian 2 saya akhiri. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.